Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena saya Yosias Dandra dapat kembali menemani Anda pada kesempatan ini di dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah mengakhiri pembahasan dari Injil Lukas. Dan pada saat ini, kita akan melihat Perjanjian Lama, secara khusus Kitab Bilangan. Bagaimana kisahnya? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga pada kesempatan ini kami dimungkinkan kembali untuk dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, sebelum kita masuk dalam pembahasan ayat demi ayat dari Kitab Bilangan ini, terlebih dahulu saya mengajak Anda untuk melihat pendahuluan dari Kitab Bilangan ini. Kitab Bilangan ini memperoleh namanya dari sensus yang dicatat dalam pasal 1 dan juga pasal 26. Kitab Bilangan ini melanjutkan kisah sementara Kitab Keluaran itu justru meninggalkannya. Kitab ini merupakan kitab keempat dari Pentateuch. Dalam kitab Kejadian, kita membaca tentang penciptaan dan jatuhnya manusia ke dalam dosa, dan ada banyak permulaan tentang sesuatu dicatat di sana. Kita memiliki cikal bakal Israel. Waktu itu mereka belum menjadi suatu bangsa, melainkan sebuah keluarga yang sedang berkembang yang berpindah ke Mesir untuk menghindari bala kelaparan. Dan dalam kitab Keluaran kita mendapati bahwa keluarga itu menjadi suatu bangsa di Mesir. Kita juga sudah melihat bahwa mereka hidup dalam perbudakan dengan membuat dan membakar batu bata di tanah Mesir. Selanjutnya kita melihat bahwa Allah membebaskan mereka dari Mesir melalui tangan Musa dan membawa mereka melalui padang gurun sampai sejauh Gunung Sinai. Saudaraku, dalam kitab Imamat, kita juga melihat bahwa anak-anak Israel menandai waktu di Gunung Sinai, sementara Allah memberikan hukum Taurat dan kemah pertemuan. Allah memanggil anak-anak Israel kepada dirinya dan mengatakan kepada mereka mengenai cara datang kepada Allah. Dalam kitab Bilangan, kita melihat bagaimana anak-anak Israel meninggalkan Sinai dan berjalan menuju Kades Barnea. Setelah kegagalan mereka di Kades Barnea, mereka mulai mengembara sampai generasi itu mati di padang gurun. Saudaraku, di sini kita mendapati perjalanan, pengembaraan, pekerjaan, peperangan, kesaksian, dan ibadah di dalam ziarah Allah. Ini merupakan sebuah kitab pegangan bagi para peziarah dalam dunia. Ini juga merupakan sebuah peta jalan bagi pengembaraan di dunia. Kitab ini juga sangat bermanfaat bagi kita sekarang. Pelajaran yang harus dipelajari oleh anak-anak Israel itu merupakan pelajaran-pelajaran yang perlu Anda dan saya pelajari
yang merupakan alasan Allah mencatat sejarah ini bagi kita. Kitab Roma pasal 15 ayat 4 menyatakan, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kitab 1 Korintus 10 ayat 11 mencatat, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu zaman akhir telah tiba. Dan kemudian dalam Ibrani 11 ayat 13 dicatat, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Dan kemudian Petrus dalam surat 1 Petrus 2 ayat 11 mencatat, saudara-saudaraku yang terkasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Bahkan Tuhan Yesus dalam Yohanes 17 ayat 14-15 menyatakan, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, 5 kitab pertama dalam Alkitab yang disebut dengan Pentateuch itu ditulis oleh Musa. Kelima kitab tersebut dikenal dalam kitab suci sebagai hukum Taurat. Walaupun kepenulisan Musa telah dipertanyakan, akan tetapi kepenulisan ini diteguhkan oleh para pakar konservatif dan juga dikuatkan oleh para arkeolog. Orang-orang yang percaya kepada keabsahan Alkitab secara tidak bersyarat itu menerima kepenulisan dari Musa ini. Adalah sesuatu yang menarik untuk mencatat bahwa jarak dari Gunung Sinai ke Kades Barnea itu adalah antara 240 sampai 320 km. Pada masa itu, menurut Ulangan 1 ayat 2, jarak ini dapat ditempuh dalam suatu perjalanan kira-kira memakan waktu sekitar 11 hari. Saudaraku, bangsa Israel berdiam selama 30 hari di Kibrot. Mereka menghabiskan waktu selama 40 tahun yang seharusnya mengambilkan waktu 40 hari karena perjalanan mereka diubah menjadi suatu pengembaraan. Itu semua terjadi karena mereka menolak untuk masuk ke tanah perjanjian. Mereka tidak masuk 1 inci pun setelah Kades Barnea. Dan pada akhir pengembaraan mereka, mereka kembali ke tempat yang sama, yaitu Kades Barnea. Apakah alasannya? Alasannya adalah karena ketidakpercayaan mereka. Saudaraku, kemudian antara sensus dalam pasal pertama dan juga sensus yang dilakukan dalam pasal 26 dari kitab Bilangan ini, kita mendapati suatu sejarah ilahi dari pengembaraan orang Israel di padang gurun selama kira-kira 38 tahun 10 bulan. Itu diawali dengan gerakan pertama dalam perkemahan setelah kemah pertemuan itu dibangun. Perbandingan dari 2 sensus ini akan memperlihatkan kepada kita bahwa jumlah mereka itu berkurang secara drastis. Bilangan 1 ayat 46 menyatakan ada 603.550 prajurit tempur. Sedangkan dalam Bilangan 26 ayat 51 dikatakan bahwa ada 601.730 prajurit tempur. Ini menunjukkan bahwa mereka telah kehilangan sekitar 1.820 prajurit. Dan perintah Allah bagi mereka ialah untuk beranak pinak dan bertambah banyak. Namun kenyataannya,
jumlah mereka justru semakin berkurang dan bukannya bertambah banyak pada tahun-tahun pengembaraan mereka di padang gurun. Saudaraku, sensus ini akan menolong kita untuk memastikan jumlah yang keluar dari Mesir. Saya memberikan kepada Anda penilaian Dr. Melvin Grove, seorang ahli Egiptologis yaitu ahli tentang Mesir kuno, dan salah satu editor dari International Standard Bible Encyclopedia yang juga pernah menjadi editor dari staf The National Geographic. Ia adalah seorang yang sangat terkenal dan seorang arkeolog yang besar. Seseorang dapat memperoleh informasi yang berharga jika ia mau berupaya mendengarkan penjelasannya. Dr. Kyle ini memperkirakan bahwa dari kira-kira 600.000 prajurit itu, 400.000-nya adalah perempuan. Ia menentukan angka 200.000 warga dewasa dan kemudian 800.000 anak-anak. Kemudian ada campuran orang banyak yang mengikuti, yang menurutnya itu kira-kira berjumlah sekitar 100.000 orang. Sehingga ini memberikan jumlah keseluruhan sekitar 2.100.000 orang. Dan tentu saja itu tidak termasuk suku Lewi. Jadi kita dapat menyimpulkan, orang-orang Israel yang keluar dari Mesir itu diperkirakan antara 2 hingga 3 juta orang. Jangan berpikir sedikit pun bahwa ini adalah segerombolan orang banyak yang mengadakan perjalanan di padang gurun dalam keadaan kebingungan. Tidak ada kelompok yang berbaris lebih teratur daripada kelompok ini. Sementara kita mempelajarinya, saya yakin Anda akan sangat terkesan dengan cara Allah menekankan pada ketertiban dalam perkemahan ini. Saudaraku, ini adalah metode Allah. Kepada jemaat, ia berkata dalam 1 Korintus 14 ayat 40 demikian, "Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Ia adalah Allah yang teratur." Pernahkah Anda melepaskan kelopak bunga mawar dan kemudian memandang ke bagiannya yang terdalam? Allah mengatur penempatan kelopak bunga mawar itu dengan begitu indah, bukan? Lalu pernahkah Anda memperhatikan cara Allah membentuk sebuah pohon? Pernahkah pula Anda mencatat pengaturan yang tertib dari setiap musim buah dan sayur yang Anda petik? Pernahkah Anda mengamati keteraturan dari alam semesta ini? Saudaraku, benda-benda langit itu tentu saja tidak berterbangan seenaknya. Karena jika itu terjadi, maka benda-benda langit itu akan saling bertabrakan. Ada banyak ruang untuk bergerak karena Allah telah mengaturnya demikian. Kita hidup dalam sebuah alam semesta yang begitu luar biasa, yang mengungkapkan Allah yang Maha Kuasa dan juga Allah yang tertib. Pemazmur dalam Mazmur 14 ayat 1 berkata, "Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah." Alam semesta ini menyuarakan pesan tersebut. Ketertiban alam semesta membuktikannya. Kekuasaan dari alam semesta yang dahsyat ini mengungkapkan bahwa ada pribadi yang mengendalikannya. Dan bukan hanya hal itu mengungkapkan seorang pribadi, tetapi juga kejeniusan dari Allah. Saudara, mari kita mulai melihat kitab Bilangan pasal 1 ayat yang pertama, di mana firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai, dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua, dalam tahun yang kedua, sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Saudaraku, Allah berbicara kepada Musa di padang gurun, namun ia berbicara dari kemah pertemuan. Kemah pertemuan itu berada di padang gurun. Demikian juga saudara bahwa gereja saat ini berada dalam dunia. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 17 ayat 15 demikian, "Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi
supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Anda lihat, gereja berada dalam dunia, dan Allah berbicara dari kemah pertemuan. Bangunan Allah saat ini terdiri dari darah dan daging. Orang-orang percaya bergabung dalam apa yang kita sebut sebagai jemaat. Efesus 2 ayat 19-22 mencatat, "Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh." Gereja terdiri dari orang-orang buatan Allah yang diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Sebagaimana Efesus 2 ayat 10 menyatakan, "Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya." Selanjutnya saudaraku, Bilangan 1 ayat 2-3 mencatat demikian, "Hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, dan catatlah nama semua laki-laki di Israel, yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang, orang demi orang. Engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing." Saudaraku, anak-anak Israel ternyata harus dihitung jumlahnya, dan mereka harus dicatat untuk kepentingan membangun sebuah angkatan perang. Sebagai budak di tanah Mesir, Allah berperang bagi mereka. Mereka tidak diminta untuk bertempur. Tetapi kini, setelah mereka dibawa keluar dari Mesir ke padang gurun, mereka harus memerangi musuh-musuh mereka. Dan musuh-musuh itu menunggu kedatangan mereka. Anda dan saya yang adalah orang-orang percaya yang hidup dalam dunia ini juga tentu saja memiliki musuh. Dan saudara, para musuh itu cukup nyata. Jika kita mengacu kembali kepada surat kiriman kepada jemaat di Efesus, di sana diceritakan tentang konflik yang dihadapi oleh orang percaya di dunia pada saat ini. Efesus 6 ayat 10-12 menyatakan, "Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara." Saudaraku, Allah telah menyelamatkan kita dengan kasih karunia-Nya yang tidak terbatas, begitu ajaib dan juga begitu luar biasa. Namun saat ini, Anda dan saya itu berada dalam dunia yang begitu jahat dan juga kasar. Seperti anak-anak Israel yang berada di padang gurun, pada saat ini kita berada dalam padang gurun dunia ini yang penuh dengan dosa. Walaupun Allah telah menyelamatkan kita dengan kasih karunia-Nya yang ajaib, kita tetap memiliki satu musuh untuk dilawan. Paulus menulis hal berikut ini kepada Timotius dalam surat 2 Timotius 2 ayat 3 demikian, "Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus." Dan kemudian dalam 1 Timotius 6 ayat 12, Paulus juga berkata kepada Timotius, "Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal, untuk itulah engkau telah dipanggil."
Saudara, kini untuk pertama kalinya bangsa Israel mendengar tentang perang. Dalam kitab Bilangan ini, kita akan mendapati perang-perang dan juga trompet, pertempuran, dan lain sebagainya. Anda dan saya masih hidup dalam dunia seperti itu pada saat ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dewasa ini ada orang-orang yang kelihatannya berpikir bahwa apa yang harus dilakukan seseorang ialah mengatakan damai dan akan ada damai. Mereka berbicara tentang kasih dan bukan perang. Namun, mereka menimbulkan perbedaan pendapat dan kesulitan ketika mereka berbicara tentang damai. Mengapa? Karena sebenarnya mereka tidak tahu apa-apa tentang damai yang sejati itu bagaimana. Mereka nampaknya tidak memahami bahwa kita sedang hidup di suatu dunia yang besar, suatu yang jahat, bahwa ada orang-orang jahat yang hidup di sekitar kita, dan bahwa akan ada pertempuran dan juga peperangan. Apakah kita menyukainya ataupun tidak? Itu adalah salah satu hal yang mengerikan tentang dunia kita saat ini. Kemudian saudaraku, Bilangan 1 ayat 4 mencatat, dari tiap-tiap suku harus ada satu orang yang mendampingi kamu, yakni orang yang menjadi kepala dari suku yang diwakilinya itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, cara kitab Bilangan memulai dengan sensus ini, kedengarannya tidak begitu menarik. Ini kedengarannya tidak seperti kisah misteri dalam televisi. Orang mungkin berpikir di sini bahwa kita memiliki 54 ayat dengan rincian yang tidak perlu dan cukup membosankan. Tetapi, kita tetap perlu mengingat bahwa rincian-rincian ini begitu penting bagi Allah. Jika kita mau melihat kebenaran besar yang terpampang di sini, kita akan mendapati bahwa hal itu cukup mendebarkan hati. Pertama-tama, kita melihat bahwa Allah tertarik kepada individu-individu. Gerakan orang banyak memiliki tempat dan peran mereka, namun Allah tetap tertarik kepada individu yang sudah tertebus. Allah tertarik pada setiap individu. Musa dan Harun harus melakukan sensus, dan mereka juga harus mengambil satu asisten dari setiap suku bangsa. Dan nama-nama dari asisten ini diberikan di sini yang terlalu monoton untuk dikutip, namun mereka mengungkapkan bahwa setiap nama begitu penting bagi Allah dan tentu saja memiliki makna. Jika seseorang memahami makna Ibrani dari nama-nama mereka, itu akan memberikan suatu pesan yang luar biasa. Selanjutnya, Bilangan 1 ayat 5 mencatat, dan inilah nama semua orang yang harus mendampingi kamu. Dari suku Ruben, Elisur bin Syedeur. Saudaraku, ini kelihatannya tidak begitu menarik, tetapi saya akan memberikan penjelasan. Ruben adalah anak tertua Yakub, dan ia disisihkan. Dalam Kejadian 49 ayat 3-4 dikatakan, Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama. Sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu, waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Ruben itu berarti tidak stabil seperti air. Saudaraku, orang yang terpilih dari suku ini, itu haruslah orang yang berbeda. Elisur, anak Sedeur, adalah orangnya. Elisur itu berarti Allahku adalah gunung batu, dan Sedeur berarti Allah Maha Kuasa adalah api. Saya menyukai namanya. Orang yang bernama Elisur ini, Allahku adalah gunung batu, mungkin termasuk dalam sebuah suku yang tidak stabil seperti air. Tetapi ia mengenal sebuah gunung batu yang stabil. Ingatkah Anda
bahwa mereka mendendangkan lagu Musa yang menyatakan bahwa Allah adalah gunung batu mereka. Orang ini telah mempelajari hal ini. Ia tahu bahwa Allah adalah sebuah gunung batu di daerah yang penuh dengan kekhawatiran. Ia adalah dasar gunung batu bagi kita untuk bersandar. Saudaraku, adalah menyenangkan untuk mengetahui bahwa Anda mungkin adalah seorang yang tidak stabil dan berasal dari sebuah keluarga yang tidak stabil, tetapi kita melihat bahwa tetap ada sebuah gunung batu bagi Anda. Allahku adalah gunung batu. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat dalam ayat selanjutnya dari kitab Bilangan ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Oleh karena itu, saudaraku, saya berharap Anda tidak pernah melewatkan setiap pembahasan ini. Dan saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan kembali berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang sudah kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, bila ada pertanyaan atau Anda mendapat berkat rohani setelah mendengarkan program ini, silakan kirim respon Anda melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081 222 000 460. Saya ulangi, 081 222 000 460. Kami tentu sangat terbuka dan juga sangat senang jika Anda mau meresponi program ini. Dan akhirnya saya, Yosias Dandra, mohon diri dari ruang dengar Anda. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati Anda.